Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Reja dari kelas MN17E, Konsentrasi Manajemen Keuangan, dosen pembimbing Ibu Juli Yuliawati SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan pelaksanaan kerja praktek di Perusahaan Umum Jasa Tirta II Seksi Rengas Dengklok dengan judul Implementasi Pengelolaan dan Pengendalian Keuangan di Perusahaan Umum Jasa Tirta II Seksi Rengas Dengklok. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan kerja praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis melaksanakan kerja praktek di Perusahaan Umum Jasa Tirta II Seksi Rengas Dengklok di bagian administrasi umum. Saya memilih Perusahaan Jasa Tirta II Seksi Rengas Dengklok sebagai tempat kerja praktek saya dikarenakan saya ingin mengetahui pengelolaan dan pengendalian alur proses laporan keuangan pada Perusahaan Umum Jasa Tirta II Seksi Rengas Dengklok, dan untuk mengetahui penjelasan alur proses laporan keuangan pada Perusahaan Umum Jasa Tirta II agar peneliti lebih memahami kegiatan administrasi dalam bidang pengelolaan dan pengendalian keuangan, khususnya dalam kegiatan menerima dan mengeluarkan kas perusahaan. Oke, selanjutnya gambaran umum perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil perusahaan. Nama perusahaan Perum Jasa Tirta II, tanggal berdiri 13 Oktober 1999. Alamat Jalan Lurah Kawi nomor 1, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Jenis perusahaan pengelolaan sumber daya air. Jumlah pegawai 964 orang. Produk perusahaan air di mineral. Nah, untuk profil perusahaan Perum Jasa Tirta II Seksi Rengas Dengklok itu tanggal berdiri 3 Mei 2013. Alamat Jalan Raya Rengas Dengklok nomor 157, Kuta Karya, Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya, sejarah Perusahaan Umum Jasa Tirta II. Perum Jasa Tirta II adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuh hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Bermula dari pemikiran untuk pengembangan sumber daya air terpadu, sungai-sungai di Jawa Barat bagian utara menjadi satu kesatuan hidrologis dengan Sungai Citarum sebagai sumber utama. Bentuk pengelolaan waduk, PLTA, dan jaringan pengairan Jatiluhur
sejak dibentuk tahun 1957 sampai dengan sekarang 1999 adalah proyek yang pertama, proyek negara. Yang pertama, proyek Serbaguna Jatiluhur 1957 sampai 1967. Yang kedua, perusahaan negara atau PN Jatiluhur yang 1967 sampai 1970. Yang ketiga, Perum Otorita Jatiluhur tahun 1970 sampai tahun 1998. Yang terakhir, Perum Jasa Tirta II dari 1998 sampai sekarang. Wilayah kerja Perum Jasa Tirta II mencakup 74 sungai dan anak-anak sungainya yang menjadi satu kesatuan hidrologis di Jawa Barat bagian utara. Selanjutnya, tinjauan pustaka, yaitu pengertian manajemen. Manajemen menurut Abdullah 2014 halaman 2, manajemen adalah keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan pelaksanaan kerja organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dengan bantuan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif. Menurut Manulang 2012 halaman 5 mendefinisikan manajemen sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan pengertian di atas, maka dibuat sintesa bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen keuangan menurut para ahli. Menurut James C. Van Hoor 2014 halaman 3 mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan umum. Menurut Bambang Rianto mendefinisikan manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana seefisien mungkin. Berdasarkan pengertian manajemen keuangan di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan, modal kerja, dan pengelolaan aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Oke, selanjutnya pengelolaan dan pengendalian keuangan menurut para ahli. Pengelolaan keuangan adalah teknik mengimbangi gaya hidup manusia seperti gaya hidup konsumtif dengan gaya hidup produktif seperti investasi, menabung, atau bisnis. Tujuan pengelolaan keuangan
ini agar kita terhindar dari kondisi hutang dan pada pemasukan menurut Sapir Senduk. Selanjutnya, pengendalian keuangan menurut Harold Kohns and Cyril O'Donnell. Dalam buku Nanang Patah 2007 halaman 175, pengendalian adalah berhubungan dengan pembandingan kejadian-kejadian dengan rencana dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang perlu terhadap kejadian-kejadian yang menyimpang dan rencana-rencana. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yaitu pelaksanaan perencanaan. Yang pertama, pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan pemisahan tugas antara fungsi verifikasi, penyampaian dan pengeluaran kas, serta pencatatan dan pelaporan. Yang kedua, pengelolaan keuangan dilakukan mengacu pada rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang ketiga, direksi membuat aturan atas transaksi-transaksi yang harus mendapat persetujuan direksi. Selanjutnya, pelaksanaan pengendalian. Setiap unit kerja harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dalam bentuk pelunasan uang muka kerja secara periodik. Yang kedua, pengelolaan keuangan dimonitor oleh masing-masing unit kerja penerima uang muka kerja. Yang ketiga, direksi menyampaikan laporan keuangan kepada dewan pengawas secara berkala dan periodik sebagai pertanggungjawaban dan beban evaluasi setiap triwulan. Selanjutnya, tujuan dan metode. Tujuannya itu untuk mengetahui pengelolaan dan pengendalian alur proses laporan keuangan pada perusahaan umum Jasa Tirta II. Dan untuk mengetahui penjelasan alur proses laporan keuangan pada perusahaan umum Jasa Tirta II, serta untuk mahasiswa lebih memahami kegiatan administrasi dalam bidang pengelolaan dan pengendalian keuangan, khususnya dalam kegiatan menerima dan mengeluarkan kas perusahaan. Metode yang digunakan: penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan KP. Selanjutnya, pelaksanaan kerja praktek. Bisa dilihat tabel kegiatan kerja praktek saya selama 1 bulan dari tanggal 20 Januari 2020 sampai 20 Februari 2020 serta uraian kegiatannya. Selanjutnya, uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama administrasi membantu staf dalam pengelolaan keuangan dalam bidang keuangan untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan memeriksa dokumen kelengkapan, mencatat dan membukukan dalam setiap transaksi, dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada bagian administrasi umum. Selanjutnya, tugas pendukung membantu staf dalam pengendalian keuangan dengan tahap implementasi perencanaan keuangan dengan tujuan agar yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga
dapat dengan mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Permasalahan ketika pelaksanaan kerja praktek, saya melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Administrasi Umum, yaitu Ibu Yeti Nurbayeti. Ia berkata dalam prosedur pengelolaan dan pengendalian keuangan, dalam hal mempertimbangkan urgensi kegiatan, kurang adanya penanggulangan kegiatan yang sifatnya meningkatkan pendapatan yang mengurangi resiko rugi dalam hal progres pencapaian beban rutin belum mencapai 100%. Maka perlu adanya prosedur persetujuan atas penyaluran dana untuk bulan berjalan yang harus memperhitungkan saldo progres pada bulan sebelumnya, kurang adanya pengelolaan dan pengendalian keuangan pada Perum Jasa Tirta II. Solusinya, dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pengelolaan dan pengendalian keuangan, perlu adanya ketersediaan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional yang segera dilaksanakan untuk pengamanan pengendalian keuangan. Maka pada saat penutupan kas setiap hari ditetapkan jumlah pembayaran yang memiliki keabsahan dan memenuhi kelengkapan untuk proses keuangan dengan meminimalisir resiko pada kas di Perum Jasa Tirta II. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari uraian kegiatan di atas bisa didapatkan hasil dari kegiatan kerja praktek di Perum Jasa Tirta II Seksi Rengas Dengklok. Dapat disimpulkan bahwa mengetahui bagian efektivitas pengelolaan dan pengendalian keuangan yang ada di bagian administrasi umum Perum Jasa Tirta II. Terus mengetahui tentang alur keuangan secara lebih detail, mengetahui apa saja tugas yang terdapat di administrasi umum dengan implementasi perencanaan keuangan secara efektif dan efisien. Saran: sebagai tugas utama dalam mengedepankan amanah dan profesional terhadap tugas pengelolaan alur keuangan secara jelas agar mencegah terjadinya dari penyimpangan pengelolaan keuangan. Harus lebih meningkatkan pengelolaan dan pengendalian di bidang administrasi umum dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan agar memiliki pedoman kegiatan guna memudahkan penyusun pengendalian anggaran. Tata kelola alur proses keuangan dalam menjalankan prinsip efektivitas dan efisien dan partisipasi sebagai tugas utama dalam mengedepankan amanah dan profesionalisme. Selanjutnya saya tampilkan daftar pustakanya. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Ditya Reja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.